Dari saya akan meng-admit teman-teman yang lain untuk bisa join di dalam forum ini. Silahkan Miss Rik untuk melaksanakan. Halo, Ya. selamat pagi. Salam dari RCK. Ini adalah sesi hampir sebagian besar Sabtu kami isi dengan sesi Zoom Live seperti ini. Zoom Live kami biasanya membicarakan tentang isu-isu yang harusnya diangkat pada masa pandemi ini, terutama karena kami sedang bekerja sama dengan para siswa di prakerja, kami mengajarkan mereka untuk bisa survive nanti di dunia kerja ke depannya. Sedangkan untuk campaign umum kami adalah ada beberapa hal yang kami sudah rancang, yang salah satunya adalah mengenai bagaimana sales bisa beradaptasi dalam masa pandemi ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu Teti, boleh share apa concern-nya di bidang apa gitu ya, background-nya di bidang apa? Iya, jadi kami adalah perusahaan yang ada di Yogyakarta, Pak. Bernama Zamil Group, dan kami ini terdiri dari beberapa divisi. Divisinya itu mulai dari properti, kemudian engineering, ada Zamil Store, jualan buku, teknik sipil. Jadi memang kita fokusnya ke teknik sipil. Ada juga kami memiliki lembaga pelatihan juga, Zamil Consulting juga, untuk memberikan fasilitas pelatihan kepada para mahasiswa ataupun karyawan teknik sipil, seperti itu biasanya, Pak. Jadi memang kami ada beberapa divisi. Ini saya staffnya kebetulan seperti itu. Oke. Selama masa pandemi ini bagaimana bisnisnya berjalan? Saat ini yang mungkin masih lancar untuk dijalankan adalah lebih ke yang itu, untuk Zamil Consulting, untuk pelatihan teknik software teknik sipil yang kami laksanakan. Untuk yang lain agak terkendala seperti itu. Oke, kalau properti gimana kendalanya? Untuk properti sendiri sebenarnya kendalanya adalah di penjualannya, Pak. Iya, di penjualannya kami saat ini dengan formula yang tepat untuk mendapatkan leads maupun konter itu. Oke. Karena kan jualan properti agak susah juga ya, Pak ya. Pasti karena saya tadinya harganya sekarang jadi terjangkau dengan segala macam bundling DP ya kan. Saya rasa ini adalah salah satu strategi untuk survive. Saya meyakini itu. Nah, jadi gini, kalau di kami kita konsultan manajemen dan lain-lain, kita mencoba menganalyze bagaimana masyarakat berperilaku sekarang kan. Masyarakat berperilaku. Pada sesi sebelumnya saya yang mengajarkan mengenai bagaimana gitu. Jadi saya kasih contoh yang paling mudah bisa kita lihat adalah dunia digital seperti YouTube dan lain-lain. Saat ini kalau kita bahasa netizen, pansosnya itu ada yang beda-beda. Ada yang pakai prestasi, gitu ya. Ada yang pakai bully. Nah, ya ada yang pakai bully dan itu dijadikan satu komoditas dan berlaku di industri digital. Saya kasih contoh misalnya kayak lagu Bukan Boneka yang sampai viral itu, karena yang dijual adalah kultur membuli, gitu ya. Kultur membuli ini dijual dengan membuat konten-konten yang memang setiap satu scene-nya itu patut untuk meme baru atau meme baru gitu. Bun juga menggugah selera orang untuk mengetik dan memberikan kritik, saran atau ledekan. Nah, ini dijadikan satu landasan untuk berbisnis buat masih tersambung. Halo. Iya, join lagi sudah. Halo, iya sudah ya, silakan. Ya. Ya, jadi buat kita menganalisa bahwa kalau kulturnya sudah seperti itu dan habit masyarakat sudah terbentuk, kenapa nggak kita ride the wave? Ride the wave itu apakah kita jadi pembuli? Tidak. Tapi kita memberikan bahan-bahan untuk kampanye kita lebih di atau Instagram yang hanya memegang produk seperti ini gitu. Sekarang dunia testimonial sudah berkembang, makanya mereka
sekarang sudah skeptis itu bagaimana gitu. Saya menganalogikan dari ada wanita cantik dengan wanita yang komedian lah, anggaplah lucu, misalnya Sophia Latjuba dengan Po Alpha. Po Alpha ini misalnya ini scene di iklannya. Po Alpha ini aku salah segala macam. Terus sekali lagi yang message dengan elegan, ternyata dia deliver message-nya itu dengan lucu, dengan jargon tertentu kayak misalnya pakai produk ini karena buluk bukanlah suatu opsi. Kata karena buluk itu suatu opsi dan relate dengan sebenarnya kita lakukan adalah bagaimana kita penetrasi di masyarakat agar di masa-masa semua yang beralih ke digital ini menjadi lebih berarti bahwa masakan apapun, ibu-ibu masak di rumah dan segala macam itu lebih mengena gitu di masyarakat, dari mulai diversifikasi produk, continuity kampanyenya, dan juga misalnya harganya. Bagi kita sekarang kita sedang gagap digital. Gagap digital itu lihatlah bagaimana susahnya sekolah-sekolah formal sekarang mengelola sekolah dari rumah. Anak-anak udah kebingungan ini dan segala macam, sampai orang tua akhirnya sekarang ikut repot, dan orang tua juga gagap digital atau gagap teknologi hampir sebagian besar. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa karena kita terpaksa melakukan ini, mau tidak mau kita harus beralih, ya kan? Dari dulu kemana saja. Makanya sebagian orang itu berhasil karena mereka sudah berpikir tentang digital terlebih dahulu. Jadi, pendekatan-pendekatan sales seperti iklan nih, saya tuh diiklanin rumah nih, banyak banget di WhatsApp gitu kan. Dengan, "Hai Pak, masih terminat gak? Dulu yang pernah rumah yang pernah saya kunjungi dia nge-WhatsApp lagi. Pak masih berminat gak? Sekarang DP-nya cuma 5 juta, dan yang tadinya 100 juta jadi 5 juta," misalnya. Udah mulai banting harga kan, segala macam. Tapi akhirnya telat dikarenakan selama ini mencoba menjualnya itu ya nggak dengan user experience. Kalau saya jadi pengembang, misalnya jadi developer, yang saya lakukan adalah tinggal gratis selama 1 minggu di rumah contoh sini. Selama tinggal itu semua ada kamera, ya, ada kamera di rumahnya, bagaimana user experience-nya, bagikan hal ini kepada halayak ramai. Misalnya keluarga Bapak Budi terpilih, ya kan? Jadi bikin sayembaranya dulu, ya enggak? Iya. Bikin sayembaranya dulu untuk tinggal di satu kompleks yang sudah dibuat oleh developer Anda misalnya. Iya. Tinggal di situ, ada user experience-nya selama 1 bulan, misalnya. Anggaplah 1 bulan atau 1 minggu lah, nggak usah kelamaan. Tapi sebelum itu, bikinkan sayembara dulu. Di IG, kan jadi like, share, dan subscribe-nya itu menyebar kan. Dari situ, engagement-nya tinggi, minta uang sama sponsor. Karena ada kamera di mana-mana, bisa naruh product placement kayak minuman kemasan apa segala macam. Sebenarnya ini berantai. Nah, kalau kita masih pakai gaya konvensional, saya rasa ini nggak akan bisa kejadian ke depannya. Orang susah akan bisa tertarik karena yang dijual sama ya rumah, everybody needs roof, semua orang butuh atap untuk tinggal, but then again, atap yang seperti apa? Karena nggak ada user experience-nya, cuman orang yang mau datang atas kunjungan dari tim sales yang, oh ini ya, iya Pak, ini 2 lantai, ini temboknya dari ini. Karena dia melihat sendiri. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang jauh terjangkau, tidak mau, yang ngapain saya datang jauh-jauh ke Jogja hanya untuk beli properti, padahal saya tidak punya bisnis di Jogja, tidak kerja di Jogja, dan lain-lain. Oke. Iya, betul. Betul sekali. Iya, Jadi saat ini memang sok apa? Ini terkendala ini harga biasanya nggak cocok gitu. Pasti, karena kan bukan hanya harga nggak cocok. Mereka mengalokasikan dana yang tadinya bisa membeli rumah menjadi, oh saya simpan dulu untuk biaya hidup karena perusahaan saya juga hancur misalnya. Ya kita sangat memahami, maka dari itu animonya ditingkatkan.
cara meningkatkan animo itu pakai SWOT kalau lagi pertemuan sama timnya SWOT. Bagaimana meningkatkan animo? Apa yang harus Iya, kita lakukan? Bentuk promo seperti apa? Hanya stimulan uang, maksudnya hanya ada diskon. Nah, itu semua orang melakukan diskon sekarang, apalagi proses perbankan sekarang dipersulit. Karena semenjak masa pandemi ini mereka nggak mau non performing loan itu tinggi gitu kan. Jadi yang tadinya DP motor bisa 500.000 sekarang jadi 2 juta. Nah, bisa bandingin dengan rumah juga, properti juga kan. Nah, dengan kayak gitu akhirnya marketnya crash. Setelah market crash apa yang harus kita lakukan? Nah, ini market sudah lumayan crash kan, gitu. Jadi iya, bagi kami hal seperti ini harus menjadi bahan pembahasan pokok setiap kita meeting dengan tim. Jadi kalau dari saya, eee, bagaimana kita merubah mindset-nya kita untuk bisa win the audience attention, itu iya, jadi fokus utama kalau saya duduk bareng dengan para mitra kerja saya atau karyawan saya pasti duduk bareng, "Hai, we have a problem, apa solusinya? 1, 2, 3, 4." Gampang banget, pakai 7 basic principles of critical thinking. Who, what, when, where, why, how much, how many. Siapa marketnya kita? Mengapa mereka tidak lagi membeli? Gitu kan. iya, Apa mm, strategi selanjutnya? Kapan harusnya dilancarkan, diluncurkan ya, model promo iya, seperti ini. Mmm, iya, hal ini menjadi mudah apabila kultur di perusahaan sudah kultur yang diskusi untuk mencari solusi, bukan diskusi mencari, kesalahan, tapi diskusi mencari solusi. Ini adalah kultur yang kita ajarkan selama, eee 2 dekade kami berdiri, kami datang ke perusahaan itu menawarkan value lebih. Value lebih ini yang kita coba tawarkan dengan membangun kultur. Tanpa kultur yang sistemik ya, kita hanya mengandalkan nanti kemampuan individu aja. Oh, perusahaan itu maju semenjak dia meng-hire manajer bekas ini. Nah, berarti manajer ini secara kemampuan individu menonjol. Begitu nanti manajer ini cabut karena ada kompensasi yang kurang dan lain-lain, kolaps lagi karena kulturnya tidak terbangun. Nah, fungsi dari konsultan adalah kita datang, kita rombak atau kita modify, eee, setelah itu si konsultan pergi, kultur dan sistemnya sudah bisa dijalankan. Ini sebenarnya yang, bisa kita, tekankan. So iya. so far kalau dari saya seperti itu. Mungkin dari Teti ada permasalahan yang lain lagi? Permasalahannya di ini yang selain properti juga di ini pelayanan yang pelatihan online teknik sipil ini, Pak. Mhm mhm. Karena kan biasanya kalau yang pelatihan teknik sipil ini karena sifatnya itu praktikal dan software, biasanya dia itu kalau misalnya offline itu biayanya cukup tinggi, online juga agak tinggi juga. Jadi gimana caranya dengan biaya yang cukup tinggi itu para customer itu bisa klik gitu, bisa tidak terlalu apa ya, memikirkan biaya dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Karena banyak yang mundur, Pak, kalau misalnya nanti sudah tahu biayanya begitu, Pak. Heeh, because itu. Kalau kalau dari saya, azas manfaat ya, kalau saya melihat azas manfaat. Bagaimana kita bisa menyampaikan azas manfaat yang tepat dan efisien kepada orang atau calon, peserta. Azas manfaatnya itu kadang memang sulit. "Ah, gue ngapain sih ngikut kelas ginian? Ah, gue ngapain sih ngikut kelas ginian?" Makanya kan kalau MLM itu banyakan ngejualnya pakai yang, "Lihat Bapak ini baru bergabung udah dapat Mercy," ngerti kan ya? Mereka itu Iya. jualan azas manfaat dari hasil kan, yang dihasilkan dan segala macam. Oh, iya Seandainya benar. azas manfaat itu kita bisa kelola dengan baik bahwa, eee, kalau Anda ikut ikut bimbingan kita, ini yang akan bisa Anda dapatkan dan segala macam. Tidak melulu tentang endpoint bahwa Anda bisa mempunyai, kekayaan yang melimpah dan lain-lain. Tapi juga bisa dari interaksi. Bagaimana interaksi ini bisa membuat Anda mengembangkan koneksi, ya kan, menambahkan skill dan segala macam. Ini satu persatu
Anda jabarkan kalau bisa pakai user experience. Jadi user experience dengan testimonial sistem based testimonial base ini Anda buat tema per tema. Tema yang sekarang adalah bagaimana saya menambahkan koneksi karena saya bergabung pada kelas ini. Oke, Anda coba ajak ngobrol. Tapi sekarang kan lagi bentuknya udah bukan lagi testimonial. Halo, saya Rick, saya dari kota Jakarta, saya sudah bergabung. Itu basi. Sekarang udah gayanya tuh kayak talk show, udah kayak podcast. Didengerin, dapat uang lagi. Bener kan? Iya. Ya kan? Didengerin, dapat uang lagi dari hasil streaming. Jadi, ajaklah orang-orang ini ngobrol, hasil dari apa yang mereka dapat, para alumni ini hasil dari mereka dapat, share di grup. Nanti grup itu bisa dibuatkan Q&A. Nanti dibilang Q&A tersebut akan dijawab di minggu berikutnya. Dan dengan kayak gitu kita dapat viewers kan. Jadi user engagement tidak melulu hal-hal yang sudah biasa kita lakukan bertahun-tahun dan kita anggap itu berhasil. Cobalah sesuatu yang baru, coba equipment baru, gunakan equipment baru, gunakan approach yang baru. Jadi dengan kayak gitu lebih ke arah bagaimana kita beradaptasi terhadap perubahan dan perubahan tersebut kita terapkan di kehidupan profesionalnya kita. Saya rasa kalau dari segi saya penekanannya adalah user experience. User experience yang sudah beredar itu cheesy, ya garing. Kalau saya ngelihat, saya sih nggak pernah tertarik ya, karena entah karena saya paham ilmu marketing, tapi juga saya suka nanya-nanya sama orang yang misalnya awam gitu. Kamu tertarik ya kalau ada Awkarin ngomongin kayak begini? Ya enggak lah, orang itu iklan gitu. Ya, saya sih nggak tertarik karena kelihatan banget iklannya gitu. Nah, kita tuh harus lebih subtle, lebih halus gitu menyampaikannya. Nah, halusnya itu harus relate sama kehidupan sekarang. Benar-benar harus kehidupan sekarang gitu. Kayak misalnya tadi saya bilang, Sofia Lacuba mengenalkan satu produk, tiba-tiba dia nunjukin karena buluk bukanlah suatu opsi. Nanti jadi bahan bercandaan sama teman-temannya gitu, sama teman-teman kita pada saat lagi tiba-tiba botol kecap lah apalah, karena buluk bukan suatu opsi. Itu terngiang-ngiang sama masyarakat, jadi tahu ini iklan apa dan segala macam, sampai orang-orang itu bikin mengkonsumsi produk tersebut, menggunakan produk tersebut menjadi satu lifestyle. Contoh misalnya, nanti lama-kelamaan produk ini difoto sama orang, dijadikan snapgram, terus ada tulisannya karena buluk bukanlah sebuah opsi. Difoto, tapi dengan kayak gitu dia jadi beli kan? Ya kan? Ini sebenarnya yang perlu diperhatikan dari setiap perusahaan, bahwa perusahaan ini harus bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan market, bukan hanya punya departemen-departemen yang default. Jadi harus ada departemen kreatif namanya. Ada bikinkan satu departemen baru namanya departemen kreatif lah, anggaplah gitu ya. Nah, departemen kreatif ini yang akan mengkaji semua ide-ide pemasaran, semua ide-ide nggak usah pemasaran, pemecahan masalah gitu ya, memberikan solusi terhadap klien juga harusnya dari ide kreatif, tim kreatif itu ikutan. Iya, tim kreatif gitu. ya. Jadi ada departemen kreatif itu ikutan. Jangan sampai ikut konvensional terus-terusan lah, apalagi bertahun-tahun. Gitu ya. Ya, baik Pak. Iya, Pak Riki, mungkin boleh cerita nih dengan Mbak Teti, apa saja sih programnya RCK di bidang manajemen ataupun di bahasa Pak yang memang lagi terkini. Nah, Mbak Teti ini dengan asosiasinya mungkin lebih tertarik di program komunikasi dengan pemasaran, betul ya Mbak ya? Baik bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia mungkin, atau bahasa lainnya. Oke, boleh cerita Pak sekilas dan mungkin beberapa klien kita yang memang sudah ada. Ya. Baik, jadi kalau kami fokusnya manajemen, communication, dan language. Jadi bahasa. Kami membanding ini bahwa setiap individu itu terlahir spesial dengan proses tumbuh kembangnya mereka yang mereka punya. Saya paham banyak orang Indonesia atau anak-anak Indonesia usia-usia akademik, produktif akademik, itu yang IPK-nya tinggi-tinggi. Tapi dalam tanda kutip, apakah mereka bisa menjual diri pada saat interview kerja dan lain-lain. Nah, ini penting. Bagaimana kita menerapkan
pola jual diri standar di kehidupan kita. Kita pintar, tapi kalau tidak tahu cara mengkomunikasikannya akan jadi masalah. Ini juga berhubungan dengan manajemen. Bagaimana perusahaan bisa mengelola aset mereka dengan baik, memaksimalkan aset-aset mereka dengan baik, agar saat mereka hire orang, turnover-nya itu tidak tinggi dan high return. Gitu. Jadi kalau kami fokus kepada manajemen, kami fokus kepada communications, kayak pelatihan public speaking dan lain-lain. Karena kita jargonnya kita mudah, Anda itu pintar, tapi tidak semua orang tahu. Nah, itu kan gampang kan, bahwa lu tuh pintar, cuma kok nggak semua orang tahu karena Anda jarang mengkomunikasikannya. Ya mungkin karena kulturnya kita dari zaman sekolah sampai kuliah, sampai di rumah pun, kalau orang lebih tua bilang atau dosen atau guru bilang A, kita harus ngikutin A, tidak terbiasa mendebatnya. Karena kalau dia mendebat, apalagi dengan cara yang kurang tepat, dianggap sebagai kurang ajar atau melawan sistem. Betul ya? Jadi ini yang concern-nya kita, bahwa dari sini kita beranjak ke perusahaan. Perusahaan itu adalah muara dari segala permasalahan hidup orang. Orang yang IPK-nya tinggi di situ, orang yang IPK-nya kurang di situ, orang yang attitude-nya bagus di situ, yang attitude-nya nggak bagus ada di situ juga. Dan semuanya diharapkan berperform sesuai dengan target departemen masing-masing. Makanya tim HR itu pusing, gitu kan. Tim training itu pusing karena di satu sisi bisnis harus jalan terus, proses rekrutmen harus jalan terus, tapi kriteria yang diminta tidak sesempurna itu. Makanya akan ketemu masalah di tengah jalan. Disinilah kami masuk, bahwa saat perusahaan clueless terhadap, aduh gimana ya, bisnis gue jalan terus, perekrutan orang jalan terus, tapi tidak sesuai kriteria kita, mau gimana lagi, kalau nunggu kriteria mesti nunggu setahun. Gimana caranya? Itu dengan ongoing training. Nah, kalau language gimana? Language itu kalau bagi kita, ini adalah satu poin penting bagaimana masyarakat bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Berbicara dengan anak kecil, nggak mungkin kita pakai bahasa Einstein. Gitu. Berbicara dengan orang yang lebih tua, nggak mungkin kita dengan gaya bicara yang menggurui. Makanya penguasaan bahasa, kosakata, dan lain-lain, itu penting. Apalagi bahasa-bahasa yang dipakai di dunia internasional. Gitu. Saya kasih contoh, misalnya saya mau interview bahasa Inggris di tempat Anda, terus saya mau ngelamar jadi manajer. Hi, my name is Rick. I would like to apply as a manager here in your company. I've been working in the industry for about 30 years. So I think I will be capable in doing the job description. Satu. Orang yang kedua. Hi, my name is Rick. I would like to apply as your manager here. I've been in this industry for about 20 years, so I think I will be capable in doing the job description. Kira-kira menurut Teti, lebih pilih yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Oke, Teti bisa di-unmute? Kira-kira pilih nomor mana? Nomor 1 apa nomor 2? Nomor berapa ya? Nomor 2 mungkin ya, Pak? Nah, dua-duanya tidak melakukan grammatical mistakes, enggak. Tapi yang nomor 2 itu intonasi jelas, bahasa, accent-nya juga international, ya. Gitu. Setiap pronunciation juga sempurna. Dengan kayak gini, hanya bermodalkan kemampuan bahasa, kita bisa make better first impression kepada orang lain, gitu. Ini penekanan kita bahwa karyawan yang sudah Anda hire, kita gali potensinya, because everyone is special in their own term. Bagi kita sih seperti itu ya. Dan itu expertise-nya kita. Ya, hopefully kedepannya kita bisa bekerja sama dalam bidang pelatihan. Ya. Iya, betul. We can add value to your company. Ada pertanyaan? Iya, pertanyaan adalah lebih ke bagaimana yang mendapatkan engagement. Sementara kita sudah tahu customer kita itu mungkin pasarannya agak berbeda gitu dengan pada umumnya. Seperti itu, kayak misalnya
konsultan, kontraktor, bagaimana cara mendapatkan engagement kepada mereka seperti itu, Pak. Oke. Ya, balik lagi, seperti saya bilang user experience. Nah, user experience ini biasanya kayak gini deh, iklan semen, ya kan? Iklan semen yang di TV gitu ya, atau di bioskop kan suka ada tuh iklan developer yang sinar maslen, apa segala macam. Engagement-nya mereka bukan spesifik ke market yang mereka sudah punya, kayak misalnya ke industri mereka tuh ya kayak misalnya construction dan segala macam. Tapi mereka menjangkau masyarakat umum juga. Jadi cara memasarkan yang baik adalah mengubah mindset orang yang tadinya tidak perlu jadi perlu. Itu penting. Tadinya kan kita pikir gini, yang beli itu spesifik bro, dibanding beli barang kita tuh niche gitu kan, cuman segini. Kalau Anda cuma mikirnya yang segini-gini aja, nggak mencoba meng-expand market, saya rasa Anda salah. Contoh misalnya, perusahaan jam mewah. Saya nggak kepikiran sampai sekarang pengen beli jam mewah, karena apa? Karena nggak mampu gitu. Terus, dan itu bukan kebutuhan primer saya bilang. Tapi karena iklannya mereka bikin gaya lifestyle, bikin relate dengan kehidupan sehari-hari dan segala macam, sampai bikin animo bahwa bro ini tuh collectible bro, kalau lo dapet jam ini, kalau bisa lo simpen dan segala macam. Akhirnya minat saya timbul. Wah, saya bilang kalau nanti ada dana cukup, dana berlebih, saya mau berinvestasi. Yang tadinya lifestyle jadi investasi. Karena mereka mencoba mengembangkan market, bahasa marketnya itu dirubah menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam. Contoh misalnya gini, kalau saya disuruh beli sepeda, terus sekarang sepeda kan lagi musim sepedanya Brompton yang harganya puluhan juta. Buat saya, ngapain saya beli yang 2 juta aja sama kok digoes. Akhirnya mikir kayak gitu. Tapi setelah mereka nge-add value, dihubungkan dengan investasi dan segala macam, yang ngeklik ke saya itu adalah otak bisnis, investasi. Oh iya, boleh juga nih yang limited edition, begitu keluar saya beli, saya keep 1 tahun, selepas itu saya lepas, saya bisa dapat kurang lebih ya 5-7% profit saya, misalnya gitu. Dan itu selama 1 tahun, 5-7% 1 tahun dikali 1.000 barang kan lumayan. Nah, jadi sebenarnya ini adalah bagaimana kita bisa mendiversify market dan menggapai mereka dengan bahasa yang lebih luas. Saya kasih contoh kalau misalnya kontraktor dan segala macam, kalau masyarakat happy, bisa nggak ngambil kontraktor individual misalnya segala macam. Mungkin ada kepikiran kayak gitu sampai akhirnya, kayaknya ini mahal tapi kayaknya bagus karena kepikiran terus saya sama iklannya. Saya rasa sih seperti itu ya. Coba kembangkan market, jangan cuma sama market yang sudah pernah Anda kuasai saja, tapi bagaimana duduk bareng supaya kita bisa menganalisa bahwa market ini adalah market baru yang harusnya kita gapai. Saya rasa sih itu. Iya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas insight dan ilmu barunya. Ya ini mah cuman sekilas ya, cuman sekilas karena kerjaan kita itu harusnya dilakukan berbulan-bulan. Betul. Duduk bareng sama kalian berbulan-bulan sampai nanti akhirnya kita mencapai KPI baru. Dari situ bisa kelihatan baru grafiknya, karena data tidak akan bohong kan. Maksudnya data doesn't lie mostly. Ya, saya bisa bercuap-cuap gini aja kalau tanpa ada hasil jelas secara data tertulis ya nggak bisa. Jadi ini adalah satu insight yang sebenarnya kita nggak jualan motivasi, kita nggak pernah mau memotivasi orang dengan bahasa-bahasa muluk, tapi kita pengen mindset orang tuh berubah, gitu ya. Mindset orang tuh benar-benar bergeser bahwa oh iya ya benar ya, kita harus melakukan ini, ilmunya kepake gitu ke depannya. Kita ngarepin seperti itu. Saya rasa itu ya. Iya, Mbak Teti, terima kasih nih dari Jamil Group sudah bersilaturahmi dengan kita, berkomunikasi pada hari ini sehingga bisa bertemu consultation langsung. Dan nanti akan saya kirimkan emailnya Mbak Teti ya mengenai apa sih RCK, terus bagaimana juga mengenai client list kami, historinya kami, dan apa yang biasa kami perbantukan kepada industri secara in-house training ataupun secara personal, Mbak Teti. Sekilas tadi saya sudah berikan beberapa informasi via WA dan via
grup chat juga ya, mungkin boleh dicek sementara. Nanti kalau recording ini mau kita kirimkan akan saya bagikan linknya. Biasanya suka kita upload juga ke YouTube ya Pak Riki ya. Seperti itu, iya. Oke, Mbak Teti, apakah ada pertanyaan lain lagi nih Mbak Teti? Kira-kira waktu akan habis? Sekitar 6 menitan lagi. Berapa menit lagi? 2 menit lagi? 6 menit lagi, masih ada waktu 6 menit lagi. Iya. Mungkin saya manfaatkan untuk bertanya, boleh? Boleh, silakan Mbak Teti. Ya. Ya, jadi untuk pertanyaan selanjutnya adalah untuk yang properti lagi ya, balik ke properti lagi Pak. Jadi untuk yang properti itu kira-kira bisa diberikan ini semacam promo atau diskon apa ya Pak, sehingga mereka itu bisa langsung mau atau berkenan seperti itu. Promo-promo yang tepat itu seperti kalau stimulan kan semua orang sudah melakukan, misalnya beli rumah gratis Mio, gratis Vario, gratis mobil, gratis internet, gratis TV dan segala macam. Saya rasa bentuk stimulan seperti ini sudah lazim dilakukan. Saya rasa sudah terlampau lazim dilakukan. Coba dengan approach baru. Misalnya dengan konversi, bekerja samalah dengan lembaga pendidikan. Karena ini ditujukan untuk keluarga muda, misalnya, anggaplah biaya untuk sekolah SD untuk satu orang anak itu kurang lebih sampai lulus itu kurang lebih 50 juta, anggap ya, 50 juta untuk biaya sekolahnya saja. Diskon yang akan kita berikan adalah misalnya 100 juta. Jangan kasih 100 juta, tapi bilang aja gratis sekolah untuk 2 orang anak sampai lulus SD. Beda kan bahasanya kan, orang tadinya jualannya ngasihnya mobil, motor, apa segala macam. Coba dipikirin gratis, serius lu gratis sekolah. Jangan lupa kerjasama dulu dengan sekolahnya, gitu. Dan kerjasamanya bisa simbiosis mutualisme. Jadi sambil nawarin juga ke guru sekolah, sambil nawarin program ke sekolah tersebut, sekolah-sekolah swasta gitu kan, bagaimana pembiayaan untuk perumahan guru di situ, dan sekolah juga bisa ngikat gurunya, siapapun yang ngambil rumah di situ terikat untuk kerja di sekolah sampai lunas. Banyak hal sebenarnya, banyak hal. Tapi saya kasih ide seperti itu ya, siapa tahu bisa menggugah selera. Belum pernah kan ada ya kan, gratis sekolah lulus sampai SD gitu. Nanti pasti ada nawar lagi, nggak bisa sampai SMA apa gitu kan, namanya masyarakat ya, nawar nggak bisa sampai SMA. Kalian aja sampai kuliah. Oh bisa. Kalau Anda membeli unit ini, dikembangkan aja kayak gitu. Coba aja kembangkan. Tapi udah jelas ada garansi dari awal bahwa ada uang masuk itu langsung dibayarkan ke sekolah sampai anak ini selesai. Jadi ada nanti perjanjian notaris dan lain. Buat saya sih mungkin ya idenya kayak gitu ya sementara. Baik. Kemudian untuk yang engineering, Pak, mungkin ini satu lagi ya pertanyaan. Kan tadi juga ada salah satu divisi juga yang cyber engineering, di mana fokusnya itu untuk rancang desain, kemudian sampai ke pembangunan gedung juga seperti itu. Dan di masa-masa pandemi kan itu juga saat ini sedang terkendala, Pak, karena belum bisa secara aktif kembali untuk melakukan proyek-proyek seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana ya Pak untuk solusinya supaya mungkin kita bisa keep dulu pemesanan dan lain sebagainya, ada insight nggak Pak? Kalau saya ngerasa gini, pembuatan desain akan gratis berapa meter dan segala macam apabila Anda membeli sekarang, misalnya gitu ya, akan gratis berapa meter yang membeli sekarang, dan itu desainnya harus striking. Maksudnya kita buatkan mock up desain itu harus beneran yang ini keren loh kayak begini gitu loh. Memang keluar dari ini, dikonsepkan saat kita mau membuat gedung, misalnya gedung perkantoran, dikonsepkan misalnya kalau gedungnya Google misalnya gitu kan, mereka udah bikinkan ruangan terbuka untuk penduduknya itu bercengkrama gitu. Nah, coba gali ke situ gitu ya. Coba gali ke arah sana. Halo Pak Riki, Halo Pak Riki, ya, di sini ada join ya Agus Budi Prasetyo, mungkin nanti saya tambahkan lagi ya untuk sesinya. Halo Pak Agus. Halo Pak Agus Budi Prasetyo.
Iya, boleh di-unmute Oke. Pak Agus untuk perkenalkan dengan kita dari institusi mana? Apakah terdengar Pak Agus? Oke. Iya, Saya halo. sambil lanjutkan aja ya. Iya, Saya sambil baik, lanjutkan dengan ya. Jadi dari kami, saya rasa kalau kita buatkan satu konsep gedung ke mereka, kita tawarkan, hai, bagaimana dengan ini? Kenapa ini diperlukan? Ruangan ini ada, ruangan itu ada, ruangan ini ada. Kayak misalnya Iya. Proses Halo Pak Agus. digitalisasi peinian air ya, misalnya apa, penyediaan air. Boleh di-unmute Pak Agus. Halo Pak Agus, perkenalkan kami dari RCK Consulting. Iya Pak Agus. Halo Pak Agus. Pak Agus, background-nya apa nih Pak? Pak Agus, dari mana Pak Agus? Ya. Dari Zamil. Oh, dari Zamil. Oh, oke, satu kantor. Oh, satu Oke, kantor. iya. Silakan dilanjutkan ya Pak Riki. Iya. Mari. Baik, saya kasih contoh. Saya kasih contoh penyediaan air. Kalau kita mau air minum ya, kalau kita mau lebih ke apa, lebih modern. Gimana caranya air minum yang kita biasa angkat galon-galon ke lantai, semua lantai itu, terus kita pull up di atas, itu jadi satu tangki besar yang kita bekerja sama dengan perusahaan air minum untuk bisa mempompa mereka ke atas. Lalu masyarakat atau penduduk di dalam kantor tersebut itu hanya tinggal minum dari water tap. Itu bisa jadi viral nggak? Viral, saya rasa. Ya kan? Desain seperti ini kepikiran bagi sebagian orang, kepikiran. Mungkin di luar negeri sudah kejadian. Tapi gimana caranya supaya ini bisa kejadian di Indonesia? Jadi fungsi Anda sebagai penyedia desain sampai konstruksi adalah membuat satu striking ideas kepada klien atau calon klien bahwa it has never been done in Indonesia, dan bisa bayangkan